Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Eka Yuna, mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 2301010108. Saya dari kelas 20 SI 202 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Operasi. Di mana saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan pada lembar soal ujian. Yaitu pertama, apa yang kamu dapatkan dari mata kuliah Sistem Informasi? Dan kedua yaitu mengenai materi yang saya kuasai, yaitu mengenai sistem manajemen memori pada sesi kelima di mata kuliah ini. Oke, untuk soal yang pertama yang saya dapatkan dari mata kuliah Sistem Informasi adalah bahwa selama 1 semester belajar mata kuliah Sistem Operasi, saya mempelajari dasar-dasar bagaimana sistem operasi bekerja, termasuk bagaimana ia mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Saya memahami konsep-konsep penting seperti manajemen memori, proses, dan sistem file. Materi yang dibahas meliputi cara kerja CPU, manajemen memori virtual, dan berbagai algoritma yang digunakan untuk efisiensi sistem. Saya juga belajar tentang bagaimana perangkat input-output, sistem keamanan, serta mekanisme pengendalian akses. Selain itu, saya mendapatkan pemahaman praktis melalui simulasi dan studi kasus yang membantu saya mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata, sehingga memperkuat pemahaman saya tentang bagaimana sistem operasi memastikan kinerja yang optimal dan stabilitas sistem komputer. Kemudian untuk soal nomor 2, saya akan menjawabnya secara detail karena perintah dari soalnya adalah untuk mempresentasikan materi yang saya kuasai. Nah, di sini saya memilih materi pada sesi kelima, yaitu mengenai sistem manajemen memori. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama, pengertian sistem manajemen memori. Sistem manajemen memori adalah salah satu komponen kunci dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola memori utama atau RAM dari sistem komputer. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap aplikasi dan proses yang berjalan pada komputer mendapatkan ruang memori yang diperlukan, serta mencegah konflik atau gangguan antar proses yang berbagi memori. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai komponen ini. Fungsi sistem manajemen memori dalam sistem operasi. Nah, sistem manajemen memori dalam sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting yang memastikan penggunaan memori yang efisien, perlindungan terhadap data, dan kinerja sistem yang optimal. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai fungsi-fungsi tersebut. Pertama ada alokasi memori. Alokasi memori merupakan fungsi dasar dari sistem manajemen memori yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada berbagai proses dan aplikasi yang berjalan di komputer. Terus ada statik versus dynamic. Alokasi statik adalah memori dialokasikan kepada proses pada saat proses dimulai dan tidak berubah selama proses tersebut berjalan. Kemudian alokasi dynamic, memori dapat dialokasikan atau dibebaskan selama proses berjalan, tergantung kebutuhan proses tersebut. Kemudian ada partisi memori. Pertama ada partisi tetap. Memori dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran tetap yang dialokasikan kepada proses. Ini sederhana tetapi dapat menyebabkan pemborosan memori atau fragmentasi internal. Nah, kemudian ada partisi dinamis. Ukuran blok memori dapat disesuaikan sesuai kebutuhan proses, mengurangi pemborosan memori. Kemudian kedua, proteksi memori. Proteksi memori bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses hanya dapat mengakses memori yang telah dialokasikan untuknya, sehingga mencegah konflik dan menjaga integritas data. Keamanan dan isolasi, memastikan bahwa satu proses tidak dapat membaca atau menulis ke memori yang dialokasikan untuk proses lain, menjaga agar data sensitif dan instruksi tidak diakses oleh proses yang tidak sah. Kemudian ada bit proteksi. Sistem operasi menggunakan bit-bit proteksi dalam tabel halaman atau tabel segmen untuk menentukan hak akses proses terhadap blok memori tertentu, misalnya read only atau read to write.
Ketiga, ada pengelolaan memori virtual. Memori virtual memungkinkan sistem menggunakan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik dengan memanfaatkan penyimpanan sekunder seperti hard disk sebagai perpanjangan dari memori utama. Pada segmen pengelolaan memori virtual ini ada packaging. Memori dibagi menjadi halaman-halaman kecil. Halaman yang tidak aktif dapat dipindahkan ke disk dan diambil kembali saat diperlukan, menghindari fragmentasi eksternal. Kemudian ada segmentation. Memori dibagi menjadi segmen-segmen logis berdasarkan fungsionalitas. Misalnya kayak kode, data, dan stack. Memungkinkan pengelolaan memori yang lebih fleksibel dan proteksi yang lebih baik. Keempat ada swapping. Swapping adalah proses memindahkan atau bagian dari proses antara memori utama dan disk untuk mengelola penggunaan memori secara efisien. Kemudian ada swapping in dan swapping out. Swapping in yaitu memindahkan proses dari disk ke memori utama saat memori diperlukan oleh proses tersebut. Kemudian ada swapping out, memindahkan proses dari memori utama ke disk saat memori diperlukan oleh proses lain. Selanjutnya ada fragmentasi. Fragmentasi adalah masalah yang terjadi ketika ruang memori tidak digunakan secara efisien, menyebabkan pemborosan memori. Fragmentasi internal terjadi ketika blok memori yang dialokasikan lebih besar dari kebutuhan proses, menyebabkan ruang memori yang terbuang di dalam blok tersebut. Kemudian ada fragmentasi eksternal. Terjadi ketika ada banyak blok memori kecil yang tidak digunakan yang tersebar di seluruh memori, membuatnya sulit untuk mengalokasikan blok memori besar. Kemudian ada kompaksi, teknik untuk mengurangi fragmentasi eksternal dengan menggabungkan blok-blok memori yang terpisah menjadi satu blok besar yang tersedia. Selanjutnya ada pengelolaan tabel halaman dan tabel segmen. Nah, tabel halaman dan tabel segmen adalah struktur data yang digunakan oleh sistem manajemen memori untuk memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Tabel halaman dulu ya kita jelaskan. Tabel halaman ini digunakan dalam packaging untuk memetakan setiap halaman virtual ke halaman fisik, menggunakan entry yang berisi alamat basis dari halaman fisik yang sesuai. Kemudian untuk tabel segmen digunakan dalam segmentasi untuk memetakan segmen-segmen memori. Setiap entry berisi alamat basis dan panjang dari segmen. Kemudian ketujuh ini mengenai materi yang ketujuh dari detail sistem manajemen memori, ada Memory Management Unit atau MMU. Memory Management Unit adalah perangkat keras yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan alamat virtual menjadi alamat fisik. Ada yang disebut translasi alamat. MMU menggunakan tabel halaman atau tabel segmen untuk menerjemahkan alamat virtual yang dihasilkan oleh CPU menjadi alamat fisik di memori utama. MMU juga mengelola proteksi memori dengan memeriksa bit-bit proteksi selama transaksi alamat. Tipe-tipe memori pada komputer. Memori utama atau RAM. Memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Kemudian ada memori sekunder. Media penyimpanan seperti hard disk, SSD yang digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. Kemudian ada cache. Untuk tipe-tipe memori pada komputer itu ada cache, memori kecil dan cepat yang terletak di antara CPU dan RAM untuk mempercepat akses data. Kemudian ada memori virtual, konsep penggunaan ruang pada hard disk sebagai perpanjangan dari RAM. Selanjutnya ada struktur memori pada komputer. Pertama ada register, memori tercepat yang terletak di CPU untuk menyimpan data sementara. Kemudian ada cache, tadi ada RAM, memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan. Kemudian ada ROM, yaitu memori baca saja yang berisi instruksi penting dari seperti BIOS, Basic Input Output System. Kelima ada memori sekunder, yaitu hard disk, SSD dan penyimpanan lainnya. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada banyak sekali kesalahan pada kesempatan kali ini. Thanks for watching and bye-bye.